ayat 1 sampai 16. Dandungan Allah. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan memandang dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan tempat pelindunganku dan kubertuhanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang aku melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sangkar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia pisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedes dan malam, berpanah yang terbang di siang, dan penyakit sangkar benar di dalam gelap, terhadap yang mengamuk di waktu petang. 2.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat tujuanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan ulat tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular itu akan kalakai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membukannya. Aku akan membentangnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan membukannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kusangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pasti sudah luar biasa, sangat-sangat luar biasa nih. Sekali lagi Kak Mary mau menyapa nih adik-adik dimanapun berada. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah, sekarang Kak Mary juga mau menyapa kakak sekolah minggu. Shalom Kak Chelsea, Shalom Kak Mary. Kak Andre, Kak Esther, dan Kak Bastian. Nah adik-adik, kita semua hari ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan kasih. Tetapi adik-adik, untuk itu semua kita harus menyiapkan hidup kita. Kita harus menyiapkan hati kita menyiapkan pendengaran kita menyiapkan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi adik-adik, untuk itu semuanya kita juga harus punya peraturan nih. Adik-adik harus sudah mandi, pakai baju yang rapi, apalagi Kak? Siapin Alkitabnya. Alkitabnya pinter, apalagi Kak? Kalau lagi ibadah nggak boleh main-main ya. Nah betul, kalau lagi ibadah kita tidak boleh main-main karena kita harus fokus. Karena apa adik-adik? Karena kita datang sama Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan. Nah untuk itu sekarang kita duduknya yang manis nih adik-adik. Kita duduknya yang manis, bajunya dibetulin, nggak boleh tengok kiri kanan, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau menghampiri tahta Tuhan. Ya adik-adik, kita tutup mata semuanya, kita cari wajah Tuhan pagi hari ini ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu buat kami. Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah hari ini bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu di ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan roh yang ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, supaya kita tidak merasa ngantuk nih, adik-adik masih ada yang ngantuk atau masih ada yang lemes. Wah, sekarang kita bangkit berdiri dulu nih adik-adik. Nah, kita bangkit berdiri adik-adik supaya apa? Kita menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita mau menjadi anak-anaknya Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita bangkit berdiri semua adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita mau bertepuk tangan memuji nama Tuhan.
Ya, siap ya adik-adik? Sweet, sweet. Siap adik-adik? Badannya dikerakin adik-adik. Cuit, cuit, duridu dam dam. Shalalala. Cuit, cuit, duridu dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, kamu, kamu cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, kamu, kamu cinta semua. Percayalah, sekali lagi adik-adik, bangkit berdiri. Cuit, cuit, duridu dam dam. Shalalala. Cuit, cuit, duridu dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, kamu, kamu cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, kamu, kamu cinta semua. Percayalah, sekali lagi adik-adik yang semangat. Cuit, cuit, duridu dam dam. Shalalala. Cuit, cuit, duridu dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, kamu, kamu cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, kamu, kamu cinta semua. Percayalah, percayalah, percayalah. Percaya nggak adik-adik? Percayalah. Beri tepuk tangan dulu. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah pahlawan yang luar biasa. Dia adalah pahlawan yang sejati. Dia Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Amin. Amin. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik duduk kembali yang manis. Kita siapkan hati pikiran kita. Wah, kalau adik-adik masih ada yang semangat, adik-adik silakan duduk. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, siapkan adik-adik. Tutup matanya adik-adik. Kita mau bawa hidup kita. Kita mau memberi persembahan yang terbaik buat kita. Karena apa yang adik-adik punya, apa yang kita miliki di dunia ini itu asalnya daripada Tuhan. Jadi untuk itu adik-adik, biarlah hari ini adik-adik memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa adik-adik persembahan yang adik-adik bawa buat Tuhan? Hidup adik-adik, hati adik-adik. Adik-adik membawa hati, membawa pikiran dan jiwa adik-adik untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Pada ibadah hari ini kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Syarabaya, rabaya, 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 shi. Syarabaya, rabaya, 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 shi. Tidak dengan tangannya hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan
tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi adik-adik, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat
memberikan persembahan yang paling indah buat Tuhan. Biarlah hati adik-adik, Engkau angkat hatimu adik-adik. Engkau angkat hatimu adik-adik. Oh syarabaya rabaya labaya syarabaya rabaya labaya 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 syarabaya labaya labaya. Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan terus syarabaya labaya 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 syarabaya rabaya labaya labaya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat adik-adik. Sudah waktunya adik-adik memberi yang terbaik. Sudah waktunya adik-adik memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berilah kata-kata yang indah. Berilah kata-kata yang indah buat Tuhan adik-adik. Oh syarabaya rabaya labaya labaya syarabaya labaya labaya labaya. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Oh syarabaya rabaya labaya labaya syarabaya rabaya labaya labaya labaya. Biarlah hari ini anak-anak memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Rabata syarabaya rabaya labaya 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 syarabaya labaya labaya. Syarabaya rabaya labaya 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 labaya. Adik-adik boleh angkat tangan. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Syarabaya rabaya rabaya labaya labaya labaya. Kalau adik-adik di antara adik-adik ada yang merasakan sakit, hari ini Tuhan menjamah adik-adik. Tasyarabaya rabaya. Kalau hari ini adik-adik ada yang merasa frustasi, Tuhan menjamah dan memberkati adik-adik pada hari ini di dalam nama Yesus. Rabat, berilah yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Kasihlah hatimu buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hatinya buat engkau adik-adik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu adik-adik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu adik-adik. Beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik gak bisa kasih kado dalam bentuk barang, tapi adik-adik bisa kasih buat Tuhan persembahan hatimu adik-adik buat Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apakah engkau cantik, apakah engkau jelek atau apapun, tapi Tuhan melihat hatimu adik-adik. Hari ini Tuhan melihat hatimu. Hari ini Tuhan datang menghampirimu adik-adik. Biarlah engkau menjadi generasi Yeremia yang engkau Tuhan pakai. Tuhan, siapkanlah dirimu adik-adik untuk menjadi generasi Yeremia adik-adik yang akan Tuhan pakai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapapun umurmu adik-adik, Tuhan akan pakai. Untuk keluargamu adik-adik, buat teman-temanmu, buat tetangga-tetanggamu, Tuhan pakai engkau adik-adik. Tasyarabaya rabaya labaya syarabaya labata karabata karabata syarabaya labaya labaya. Bapak terima kasih. Engkau mengurapi anak-anak-Mu hari ini Bapak. Engkau akan mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu sepanjang pagi hingga malam hari nanti, bahkan sampai mereka dewasa nanti Tuhan. Kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan dalam penciptaan mereka Tuhan. Engkau akan pakai mereka menjadi generasi Yeremia. Engkau akan pakai anak-anak-Mu Tuhan dengan hati yang penuh memuji memuliakan nama-Mu. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Bapak terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapa ya adik-adik? Hati kita. Nah, untuk itu nih adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita mau tetap semangat ya. Kita harus mempunyai power. Wah, gagah nih adik-adik jadi prajuritnya Tuhan. Amin. Kita harus mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, namanya Tuhan Yesus. Ya, siap.
Yesus yang luar biasa. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk kembali adik-adik, duduk yang manis, coba tarik napas dulu adik-adik. Tarik napas dulu, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan dulu adik-adik Alkitabnya, tulisnya, bukunya semua disiapkan, taruh di depan kita nih adik-adik, supaya pada saat ada rema Tuhan yang Tuhan kasih buat adik-adik cepet catat. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Karena apa? Karena rema dari Tuhan itu menjadi berkat buat kita sampai adik-adik besar nanti. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Tutup matanya kembali adik-adik, tangannya dilipat, kita mau siapkan hati kita, beri hati kita adik-adik supaya hati kita subur ya. Yuk, tutup matanya semuanya adik-adik. Rohmu yang hidup, kita undang Roh Kudus adik-adik, kita undang Roh Kudus hari ini supaya memberikan hikmat pengertian buat adik-adik semua, supaya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini itu menjadi berkat buat adik-adik semuanya ya.
Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hidup kami buka pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kakak sekolah minggu itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menuntun dan memimpin langkah kami Tuhan, sehingga hari-hari kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau. Pimpin dan sertai kami Roh Kudus, celikan mata kami, buka hati kami Tuhan. Bapak, Kau memberkati teman-teman kami, anak-anak dimanapun mereka berada di seluruh pelosok-pelosok daerah Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau mengurapi bangsa kami, bangsa Indonesia dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau membuka anak-anak Tuhan, hati mereka yang tertutup sudah terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah berkata, maka tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menutupnya. Bapa, terima kasih. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Di ibadah Minggu online kali ini ada Kak Ani yang akan bercerita tentang firman Tuhan, ditemani sama si Bubu, domba kecil berbulu putih halus dan berkepala hitam. Tapi sebelum kita mulai, kakak mau pastiin nih kalau adik-adik mengikuti ibadah online dengan sikap yang benar. Karena walaupun ibadah kita masih lewat YouTube, belum bisa bertemu langsung di gereja, kita tetap harus menghormati hadirat Tuhan. Artinya kita nggak boleh ngikutin ibadah ini sambil bobo-boboan, sambil tidur-tiduran, apalagi sambil makan dan minum kayak orang piknik. Tidak boleh ya. Nah, kalau sikap kita sudah benar, duduk tegak, kita fokus mengikuti ibadah, tidak sambil makan dan minum, yuk kita mulai. Sekarang, mari kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Tuhan, dimanapun kami berada, lewat gadget atau device apapun yang kami gunakan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah hari ini kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tuhan, berikan kami sesuatu yang baru, agar sesuatu itu bisa mengubahkan kami menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Berkati Kak Ani ya Tuhan, agar apa yang Kak Ani sampaikan, firman Tuhan apa yang Kak Ani sampaikan itu bisa jatuh di tanah yang subur dan bisa mengubah setiap hati generasi anak-anak menjadi anak-anak yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang semakin hari semakin rajin berdoa dan baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah siap memulai ibadah ini. Yang sudah siap semuanya katakan amin. Yeay. Adik-adik, tadi sebelum kakak memulai ibadah ini, kakak dan Bubu lihat-lihat kalender. Ternyata kita masih ada di bulan November. Adik-adik pasti tahu kan ada apa di bulan November? Sesuatu yang spesial, hari nasional yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Apa? Oh iya benar, yaitu Hari Pahlawan, tepatnya tanggal 10 November beberapa hari yang lalu. Bangsa kita, bangsa Indonesia punya banyak pahlawan dari berbagai suku dan daerah. Ada Tengku Umar dari Aceh, ada Ibu Kartini dari Jawa Tengah, dan ada Patimura dari daerah Maluku. Nah, bukan cuma bangsa Indonesia yang punya pahlawan, bangsa-bangsa lain di seluruh dunia juga punya pahlawan. Bahkan di Alkitab pun juga banyak pahlawannya. Kalau adik-adik sering baca Alkitab setiap hari, pasti tahu deh kisah-kisah pahlawan yang ada di dalam Alkitab itu. Misalnya kayak Daud, kayak Daniel, kayak ayo siapa lagi? Adik-adik tahu nggak? Nah, adik-adik kalau tahu, adik-adik kasih tahu ya.
adik-adik ketik di komen link YouTube hari ini. Oke? Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang Abraham. Iya benar, yang ada lagu sekolah minggunya itu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kenapa, Bubu? Kamu ngomong apa? Teman-teman, barusan Bubu bilang, kenapa sih Bapak Abraham itu disebut pahlawan? Padahal sepanjang Bubu baca Alkitab tentang kisahnya Bapak Abraham itu, dia tidak pernah menemukan bahwa Bapak Abraham itu jago menembak atau jago memanah. Bubu, kamu jangan salah. Adik-adik juga harus ingat, kalau pahlawan itu bukan berarti orang yang jago berperang atau orang yang jago memakai senjata seperti tokoh-tokoh di dalam games. Nah, contohnya nih, guru. Guru disebut pahlawan pendidikan. Padahal mereka tidak berjuang dengan senjata, tapi kenapa mereka disebut pahlawan pendidikan? Karena senjata mereka adalah ilmu dan kesabaran. Dengan ilmu dan kesabaran, mereka mendidik kita menjadi anak-anak yang pintar. Yang tadinya belum bisa baca, jadi bisa baca. Yang tadinya tidak bisa berhitung, jadi pandai berhitung. Nah, Bapak Abraham ini disebut sebagai pahlawan iman. Bahkan Bapak Abraham ini, Bubu dengerin, dia itu disebut sebagai bapak orang beriman. Kenapa bisa begitu, Kak? Nah, Bubu dan adik-adik mau tahu kan kenapa seperti itu? Kalau gitu, yuk kita sama-sama dengerin kisahnya. Sekali lagi, duduk yang tertib ya. Suatu ketika ada seorang pria bernama Abraham. Abraham mempunyai seorang istri, namanya Sarah. Abraham dan Sarah tidak memiliki anak, dan mereka sangat sedih karena mereka sangat menginginkan sebuah keluarga. Walaupun begitu, Abraham tetap tahu dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar untuknya. Ketika Abraham berumur 75 tahun, Tuhan berjanji akan memberikannya seorang anak. Tapi sebelum Abraham melihat janji Tuhan terjadi, Tuhan meminta Abraham untuk pergi keluar dari Ur Kasdim, tempat tinggalnya, pindah ke suatu tempat yang namanya Kanaan. Wah, Abraham dan Sarah bingung karena mereka tidak tahu tempat yang bernama Kanaan itu kayak apa. Tuhan bukan menyuruh mereka berkunjung untuk liburan, tapi pindah rumah dan tinggal di Kanaan. Abraham dan Sarah harus memilih untuk percaya dan taat sama Tuhan, meninggalkan rumah mereka, semua teman-teman yang mereka miliki saat ini, dan pindah ke Kanaan. Atau mereka tetap nyaman di Ur Kasdim dan cuek sama perintah Tuhan. Duh, tidak gampang. Tapi karena Abraham sudah cukup tua tapi masih tetap menginginkan anak, dan Sarah juga sudah tua dan kelihatannya sudah tidak bisa hamil lagi. Jadi akhirnya Abraham dan Sarah memilih untuk percaya akan janji Tuhan kalau Tuhan akan memberikan mereka seorang anak. Mereka percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang tampaknya gak mungkin. Karena mereka percaya, mereka taat untuk pergi meninggalkan rumah dan semua kenyamanan mereka. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Good job Abraham dan Sarah, itu pilihan yang tepat untuk taat sama Tuhan. Jadi Abraham dan Sarah pindah dari Ur Kasdim ke tempat yang bernama Kanaan. Tuhan kembali mengingatkan Abraham akan janjinya. Tuhan berkata, "Aku akan memberikan anak-anakmu seperti butiran debu." Siapa ya yang bisa menghitung butiran debu itu ada berapa banyak? Wah, susah.
karena banyak sekali. Nah, artinya anak-anaknya Abraham nanti juga akan sangat banyak sampai susah dihitung. Lucu ya cara Tuhan memberitahu Abraham kalau dia akan punya banyak anak pakai ilustrasi butiran debu. Tapi setelah beberapa waktu, Abraham dan Sarah masih juga belum punya seorang anak. Jangankan sebanyak butiran debu, tanda kalau Sarah hamil saja tidak kelihatan. Dan sekarang mereka sudah sangat tua. Apakah Tuhan lupa sama janjinya? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan ingin kita belajar tetap mempercayainya. Suatu malam Tuhan membawa Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang di langit. Tuhan mengingatkan Abraham akan janjinya bahwa Tuhan akan memberikan anak-anak Abraham seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Jadi Abraham memutuskan untuk tetap percaya pada Tuhan walaupun usianya sudah sangat tua. Abraham dan Sarah tetap menunggu dan menunggu lagi. Setelah beberapa tahun, dia tidak sabar. Kali ini Tuhan memberitahu Abraham, "Abraham, tahun depan Sarah akan hamil. Kalian akan memiliki seorang anak." Tapi sekarang Abraham sudah berumur 99 tahun. Abraham dan Sarah sudah ingin menyerah dan melupakan janji Tuhan untuk memiliki seorang anak. Tapi Abraham tetap percaya dan memberitahukan Sarah bahwa Tuhan kembali mengingatkan dan Tuhan mengatakan bahwa tahun depan Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Waktu diberitahu hal itu, Sarah malah tertawa. Sarah menertawakan, "Abraham, kamu bercanda ya?" Wah, sebenarnya nggak baik ya menertawakan janji Tuhan. Kesannya kayak ngeledek dan gak percaya. Sarah lelah menunggu dan telah berhenti percaya. Tapi Abraham tetap beriman dan percaya akan janji Tuhan. Iman adalah percaya sesuatu pasti terjadi walaupun itu tidak mungkin atau kita tidak bisa melihatnya. Karena iman itu kan datangnya dari janji Tuhan. Walaupun mustahil terjadi dan kita tidak bisa lihat, tapi kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan akan tepat. Akhirnya, benar, Sarah benar-benar hamil di tahun berikutnya setelah ulang tahun Abraham ke-100. Saat Sarah melahirkan seorang anak, Abraham menamai anak itu Ishak, yang artinya tertawa. Sarah berkata, "Tuhan telah membuatku tertawa. Setiap orang yang mendengar tentang ini akan tertawa bersamaku." Berita tentang seorang wanita yang sangat tua dan melahirkan bayi adalah hal yang mustahil dan patut ditertawakan. Tuhan menepati janjinya untuk memberikan Abraham dan Sarah seorang anak. Meskipun mereka berpikir itu tidak mungkin, tapi itu mudah bagi Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan apapun, termasuk memberikan anak walaupun Abraham dan Sarah sudah tua. Dan ingat bagaimana Tuhan akan memberikan Abraham anak-anak sebanyak bintang di langit. Nah, akhirnya Ishak tumbuh dan bertambah dewasa. Dan akhirnya Ishak memiliki anak. Anaknya memiliki anak lagi, cucunya memiliki anak. Terus dan makin banyak keturunannya. Dan coba tebak, siapa yang akhirnya lahir dari keturunan Abraham? Ya, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Tuhan Yesus. Semua terjadi karena Abraham tetap percaya sama janji Tuhan dan tetap taat sama Tuhan. Demikianlah kisah Abraham yang memegang janji firman Tuhan walaupun kelihatannya mustahil.
Nah, Bubu dan adik-adik semua, kita sudah sama-sama mendengar kisah Bapak Abraham dan istrinya yang bernama Sarah. Wow, luar biasa sekali ya. Bapak Abraham berjuang dengan iman. Bayangkan kalau Bapak Abraham menyerah dan memilih untuk berhenti percaya sama Tuhan. Wah, bisa-bisa Ishak tidak lahir. Dan kalau Ishak tidak lahir, maka Yakub tidak lahir. Gak kebayang gimana jadinya nanti. Bapak Abraham benar-benar percaya walaupun rasanya mustahil bisa punya anak di usia yang sudah sangat tua. Dia adalah pahlawan iman. Karena iman Abraham, maka jumlah manusia di muka bumi ini banyak banget. Seperti bintang-bintang di langit. Kita juga bisa loh, kakak dan adik-adik semua bisa menjadi pahlawan iman seperti Abraham. Kalau adik-adik mau berjuang dengan iman, nih kakak kasih tahu rahasianya. Tuhan itu pernah bilang kalau Tuhan tahu semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu loh kalau di tahun 2020 ini kita akan mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Tuhan juga tahu kalau di tahun 2020 ini adik-adik akan mengalami yang namanya PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, sekolah dari rumah. Terus kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kan rasanya nggak enak, harus diam di rumah, nggak bisa kemana-mana. Gara-gara COVID-19, aku juga nggak bisa ke gereja bersekolah minggu seperti biasa. Atau ketemu sama teman-teman sekolah. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Sama seperti cerita Bapak Abraham tadi, Bubu dan adik-adik. Bapak Abraham harus menunggu lama sampai akhirnya Bapak Abraham memiliki seorang anak. Walaupun rasanya nggak enak dan kadang kita nggak sabaran, tapi Tuhan mau kita tetap percaya sama janji Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang bahwa Tuhan nggak pernah buat rencana atau rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Nah, sama dengan pandemi ini. Ketika Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi dalam hidup kita, itu bukanlah rancangan atau rencana yang akan membuat masa depan kakak, adik-adik, bahkan kamu Bubu menjadi berantakan. Tuhan mau kita tetap punya pengharapan bahwa COVID-19 ini pasti akan selesai. COVID-19 ini pasti akan pergi selamanya dari Indonesia. Kalau Tuhan yang sudah janji, pasti Tuhan tepati. Selama kita percaya dan kita taat sama Tuhan, semua janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Waktu Abraham disuruh Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, bahkan gak cuma pergi tapi pindah rumah, Abraham taat. Nah, kalau kita percaya, berarti kita juga harus melakukan ketaatan sama seperti Abraham tadi. Apa sih taatnya? Bubu, kamu tahu nggak taatnya kayak gimana? Ketaatan yang bisa adik-adik lakukan adalah mendengarkan perkataan dari mama dan papa. Waktu mama papa bilang berhenti bermain karena sudah waktunya belajar atau mengerjakan PR, adik-adik harus nurut. Adik-adik juga tidak boleh marah-marah, apalagi berkata kasar dan kotor ketika mama papa menyuruh adik-adik berhenti bermain game atau nonton TV karena sudah terlalu lama. Bentuk ketaatan yang juga gak kalah penting yang bisa adik-adik lakukan adalah membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan memuji menyembah Tuhan. Kakak percaya deh, adik-adik pasti akan jadi pahlawan iman yang gak kalah sama Bapak Abraham. Yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi pahlawan iman. Kita mulai dari pahlawan iman atas bangsa Indonesia. Kita mau pegang janji Tuhan, mau tetap percaya bahwa COVID-19 ini akan berlalu atas bangsa kita, akan pergi dari Indonesia. Nah, adik-adik yang mau ikutan menjadi pahlawan iman atas bangsa Indonesia ini, agar COVID-19 bisa pergi selamanya dari bangsa kita, nanti boleh kasih jempol atau kasih komen di link komen YouTube ini ya. Tapi nanti kasihnya setelah ibadah selesai. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online hari ini ya Tuhan.
Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau sudah mengajarkan kami hal yang penting hari ini ya Tuhan. Bapak Abraham memiliki iman yang kuat, pahlawan iman yang luar biasa ya Tuhan. Walaupun rasanya mustahil, tapi Bapak Abraham tetap pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti Bapak Abraham ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Seperti di Yeremia 29 ayat 11 berkata, bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kami percaya bahwa COVID-19 ini bukanlah rancangan kecelakaan atas hidup kami, tidak akan membuat masa depan kami menjadi berantakan. Tuhan, kami mau perkatakan COVID-19 ini akan selesai di dalam nama Yesus. Kami hardik COVID-19 keluar atas Indonesia, keluar atas kota-kota, keluar atas provinsi demi provinsi, keluar atas keluarga-keluarga di dalam nama Yesus, dan tidak pernah kembali lagi. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau belajar sama seperti Bapak Abraham yang taat waktu disuruh pergi ke tanah Kanaan. Kami mau taat untuk dengar-dengaran sama mama papa kami ketika mama papa suruh kami untuk belajar, ketika mama papa kami suruh kami untuk berhenti bermain game atau menonton TV karena sudah terlalu lama. Kami juga mau belajar taat untuk melakukan firman-Mu siang dan malam Tuhan, baca Alkitab setiap hari, berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan akan membawa dampak yang luar biasa atas keluarga kami. Kali ini hamba-Mu mau berdoa, kakak mau berdoa buat adik-adik semua, angkat tangannya yuk. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap generasi anak yang ada dan mengikuti ibadah online kali ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun generasi anak ini berada. Tuhan, Engkau yang tahu kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap keluarga di mana generasi anak ini ada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kau pulihkan perekonomian keluarga demi keluarga. Kau pulihkan hubungan keluarga demi keluarga antara papa dan mama, papa dan anak, papa dan keluarga besar, mama dan keluarga besar, mama dan oma, mama dan mbah, mama dan eyang, semuanya Kau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga berikan Tuhan sesuatu yang baru atas keluarga-keluarga, sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan, pikirkan atau dengar, bahkan terbesit dalam hati mereka. Di masa pandemi ini, hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus akan ada sesuatu yang sedang Kau kerjakan atas keluarga demi keluarga. Keluarga-keluarga di Indonesia bangkit, keluarga-keluarga di Indonesia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan menyembah Tuhan. Anak-anak akan dipakai sebagai generasi Yeremia, generasi yang mau hidup kudus, generasi yang mau gila-gilaan sama Tuhan, generasi yang mencintai membaca Alkitab setiap hari, generasi yang mau berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati para kakak sekolah minggu, berkati mereka Tuhan, berkati apa yang telah mereka lakukan, berkati apa yang telah mereka doakan hari-hari ini. Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau yang tahu kebutuhan mereka, Engkau yang tahu jerih lelah mereka. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, akan ada penuaian yang terbesar terjadi atas pasukan-pasukan anak di setiap cabang dan ranting Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, akan ada terobosan yang luar biasa. Generasi anak akan dipakai untuk menjadi generasi yang akan membawa api Pentakosta ketiga atas Indonesia. Adik-adik tetap angkat tangannya, kita mau doa berkat. Terimalah berkat dari Bapa yang di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menjadi penghibur, pengingat kita, bahkan menemani kita dalam masa-masa ini sampai dengan Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selamanya. Adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Yeay, selamat hari Minggu. Coba katakan sama mama papahnya, sama kakak dan adiknya, bilang selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu papa dan mama, selamat hari Minggu bubu. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye, God bless you.